memanggil Ricky untuk bertanya. Tadi saudara katakan saudara ingin konfirmasi, lalu minta sanggup nggak Ricky membackup. Sebetulnya yang saudara sampaikan kepada Ricky itu membackup atau menembak? Sepemikiran saya ada tahapannya. Nggak, yang saudara sampaikan itu bukan yang saudara pikirkan, tapi yang saudara sampaikan. Seingat saya membackup atau menembak? Membackup dulu. Karena kalau menjadi tidak logis ketika hanya diminta membackup, dia menyatakan tidak sanggup. Saya menyampaikan apakah kamu siap membackup saya. Setelah itu kalau dia melawan, kamu siap nembak? Tidak. Artinya tembak itu alternatif perintah selanjutnya. Dia katakan tidak sanggup. Tidak sanggup. Ya. Sebetulnya yang ada di benak saudara pada saat itu mau konfirmasi atau memang sudah ada rencana menganiaya? Sementara belum ada yang mulia, karena saya memikirkan resiko terakhir bahwa kalau dia ada perlawanan maka saya harus siap anggota untuk. Baik, lalu setelah Ricky menyatakan tidak sanggup, saudara memanggil Richard. Demikian yang. Kepada Richard apa yang saudara sampaikan? Apakah saudara sampaikan untuk menembak juga? Pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang sama. Lalu di dalam prosesnya, apakah saudara sempat membahas tentang amunisi kepada Richard? Tidak ada yang mulia. Karena ada keterangan kesaksian, saudara ada memberikan amunisi kepada Richard, menambahkan amunisi. Tapi semua hari ini saudara sebagai saksi. Iya, yang mulia. Ada saudara memberikan amunisi? Tidak ada yang mulia. Sehingga kalaulah itu benar, sehingga terkesan bahwa memang sudah perencanaan itu memang sudah sampai kepada tembak, bukan lagi sekedar konfirmasi. Gitu, kalau sampai mempersiapkan amunisi dan lain sebagainya. Lalu pertanyaan yang umum lagi, sebetulnya skenario tembak menembak itu saudara sampaikan kepada Richard dan Ricky dan yang lain-lain itu sesudah kejadian penembakan atau justru sebelumnya? Saya sampaikan dalam pemeriksaan bahwa saya jelaskan ke Richard di Duren 3 setelah kejadian. Setelah kejadian. Demikian ya. Belum ada disampaikan ketika pemanggilan merencanakan itu, belum ada ya. Baik, itu keterangan saudara sebagai saksi ya. Demikian ya. Silakan penuntut umum. Tolong manfaatkan waktu sebaik-baiknya ya, dan jangan berebut. Jadi semua pertanyaan diwakilkan lah ya. Oke, silakan. Izin Pak. Oke, saudara saksi. Tadi saudara melanjutkan hakim tadi ya, majelis. Tadi saudara kan menerangkan memanggil RR pertama ya. Nah, menawarkan seperti itu. Yang kedua, kenapa pada saat itu, ini kan saudara kan bilang tadi kalau saudara mengetahui kalau senjata itu diambil dari belakang badannya si Joshua, ya kan? Ada senjata di belakangnya. Tadi saudara menerangkan gitu. Demikian. Ya. Kenapa pada saat itu di atas waktu disaguling, saudara pernah nggak menanyakan hal itu kepada kenapa harus menanyakan ke si Richard? Kalau di mana keberadaan senjata, pernah nggak? Saya tidak pernah menanyakan. Tidak pernah menanyakan. Senjata. Tidak pernah menanyakan. Demikian. Nah, saudara mengetahui nggak pada saat tadi hakim kan menerangkan kalau pada saat di Magelang itu kan sudah diamankan. Saya tidak pernah menyatakan seperti itu. Tadi majelis menerangkan, tahu nggak? Tidak. Tidak. Menanyakan kan tidak ya. Nah, pada saat yang jatuh di itu Romer menerangkan itu senjata HS. Saya sudah membantah keterangan Romer. Nah, kemarin saudara tidak membantah penerangan Cuk. Cuk menerangkan bahwa pada saat itu saudara mempunyai, selain yang combat itu saudara mempunyai senjata Glock. Betul tidak? Saudara kemarin tidak membantah itu. Saudara punya Glock. Saya memang ada beberapa senjata, termasuk Glock juga ada. Termasuk yang disita ini juga Glock saya. Ya, Glock berapa? Yang disita ini Glock 17. Glock 17? Iya. Glock 17, yang disita Glock 17? Iya, yang disita. Disita dari siapa? Disita dari kakak saya kalau tidak salah.
Siapa kakaknya? Leo, waktu pada saat penggeledahan rumah, setelah senjata semua dibawa, kemudian masih tersisa satu itu di ransel saya. Di ransel. Nah, saudara kan menerangkan tadi ya, kalau saudara mendengar dari istri saudara, kalau istri saudara ini kan menceritakan ketidakkurang ajaran Joshua pada saat itu, kekurang ajaran Joshua ya terhadap istri saudara. Nah, pada saat itu saudara kok kenapa masih harus menunggu sampai malam mengkonfirmasi itu? Karena saya masih belum bisa berpikir melihat kondisi istri saya. Karena istri saya tidak ingin aib ini diketahui oleh orang lain gitu. Sehingga saya harus menyampaikan ini secara tertutup. Padahal istri saudara sudah menceritakan bahwa kejadiannya itu kan luar biasa kepada saudara. Kan seperti itu. Ya saya memenuhi keinginan istri saya. Dilanjutkan dulu. Izin yang mulia, melanjutkan. Saudara saksi, ya, saudara kan tadi menyatakan bahwa pada saat di Saguling, pada saat di Magelang, pada saat istri menelpon, yaitu Ibu Putri menolak agar kepada saudara untuk menghubungi ajudan dan juga Kapolres Magelang, benar seperti itu? Demikian. Baik. Pada saat Anda diperiksa di penyidikan, itu kan lebih dari 4, mungkin 5 kali. Dan banyak pertanyaan tentang itu. Kenapa tidak ada satupun jawaban saudara yang mengatakan bahwa saya dilarang untuk menghubungi Kapolres Magelang? Yang ada hanyalah dilarang untuk menghubungi ADC. Mengapa saat ini berubah? Padahal sudah 5 kali pertanyaan itu dan jawaban saudara, dan itu sudah di hadapan penasihat hukum saudara juga, dan Anda mengakui kebenarannya, kenapa sekarang berubah? Karena beberapa kali pemeriksaan ini dan kondisi cerita rekayasa ini yang kemudian membuat saya harus mengingat-ingat kembali kebenarannya itu seperti apa. Artinya yang di sini semuanya keliru, karena Anda 5 kali diperiksa. Pertanyaan terakhir adalah dimohon kepada saudara, apakah keterangannya sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum? Dan jawab, keterangan saya sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan sekarang berubah setelah 5 kali sebelumnya konsisten. Saya tidak berubah, tapi ada tambahan keterangan di persidangan ini. Penambahan tapi berbeda dengan keterangan sebelumnya ya? Silakan mungkin dinilai. Baik. Sekarang, pada saat Anda ANEF, ada Susanto ikut ANEF bersama saudara? Waktu tanggal berapa ya? Tanggal 8 pagi. Sepertinya hadir karena Hadir. seluruh pejabat utama di Propam hadir. Oke. Pada saat itu dan keterangannya dalam persidangan, Susanto mengatakan bahwa Anda itu tidak fokus, sering keluar menerima telepon. Itu benar? Bukan pada saat ANEF, tapi sebelum ANEF. Sebelum ANEF? Ya. Nah, pada saat itu apa yang saudara lakukan? Kenapa Anda tidak fokus dan lain-lain? Padahal sebelumnya Anda katakan di persidangan ini bahwa istri Anda sudah aman, sudah tenang. Tapi Anda kenapa masih terlihat gelisah? Karena sudah pasti kalau ada kekhawatiran terjadi apa-apa terhadap istri saya. Oh, tapi Anda tidak melakukan tindakan lebih. Padahal Anda juga merasa gelisah, khawatir, tapi tidak ada tindakan lebih. Hanya dipikirkan saja. Sementara itu karena keterangan dari istri saya bahwa sudah akan kembali. Baik. Kemudian komunikasi. Apakah ada ruang senjata? Lantai 3 Saguling. Bukan ruang senjata, tapi lemari penyimpanan beberapa senjata saya. Bukan ruangan, tapi lemari. Lemari. Di situ banyak ditaruh senjata. Saya tidak ingat jumlahnya, tapi semuanya sudah disita oleh Bareskrim. Baik. Ada amunisi di lantai 3 itu terkait dengan senjata-senjata itu? Seingat saya ada. Ada. Amunisi untuk Glock ada?
Saya tidak bisa memastikan. Yang jelas itu ada amunisi senjata panjang 7,76 mm, ada 45, ada juga senjata 9 mili. 9 mm untuk Glock, Bukan hanya untuk Glock, tapi ada untuk Glock. tidak bisa digunakan untuk Glock saja, tapi semua jenis Oke. senjata dengan kaliber 9 mili itu bisa menggunakan. Baik. Tadi saudara mengatakan, saya mengutip jawaban saudara, bahwa Anda tidak tahu siapa saja yang datang dari Magelang. Benar? Demikian. Demikian. Kalau memang saudara tidak tahu siapa saja yang datang dari Magelang, kenapa Anda bisa menghubungi Ricky lewat HT? Kan Anda nggak tahu Ricky ada di... Seingat Coba, saya, Anda kan taunya Ricky dan Kuat ada di Magelang karena mereka bertugas di sana. Tadi Anda juga mengatakan demikian. Kok Anda malah mengatakan bahwa saya menghubungi Ricky lewat HT, seolah-olah sudah tahu Ricky ada di bawah. Nah, ini gimana? seingat saya, Ricky yang harus saya panggil. Saya juga tidak bisa memastikan dia datang, tapi saya panggil dia ke lantai 3. Tapi apa HT connect ke Magelang? Kan nggak mungkin. HT kan pasti jarak ada radiusnya, kecuali Anda lewat handphone. Benar demikian kan? Kan saya panggilnya dari lantai 3 ke bawah, Pakai HT. pakai HT. Iya. Berarti kan Ricky, Anda tahu Ricky ada di bawah. Tadi Saya pada Anda tidak bilang tahu. bahwa Anda tidak tahu. Saya siapa tidak yang tahu datang. siapa saja yang datang. Ya. Kemudian saya kemudian berpikir Ricky ini kemungkinan akan ikut. Kenapa bisa mungkin ikut? Bukankah karena- memang tugas Ricky dan Kuat di Magelang? Saya tidak sampai berpikir seperti itu. Tapi Maksud yang jelas, saya- jawaban saya tidak bisa memastikan Ricky ada, tapi saya yakin bahwa dia ikut. Yang melekat dengan Bu PC itu harusnya siapa selain Ricky dan Kuat? Ricky yang melekat pada Bu PC pada hari itu harus yang kembali ke Jakarta. Saya tidak dikabari siapa yang harus ikut melekat untuk kembali. Nah, tugas Ricky dengan Kuat harusnya di mana? Ya seharusnya dia di Magelang. Di Magelang. Pada saat itu apakah Anda sudah tahu bahwa Ricky dan Kuat akan dibawa ke Jakarta oleh Ibu PC? Pada saat itu saya belum tahu. Belum tahu. Nah, ini makanya yang menjadi janggal. Kok Anda tidak tahu? Anda taunya Ricky dan Kuat di Magelang, tapi Anda menghubungi Ricky lewat HT. Kalau memang Anda tahu, kenapa nggak lewat handphone? Kalau misalkan taunya Ricky di Magelang. Nah, ini yang masih janggal yang pengen saya Ya. cari tahu gimana. Itulah yang saya sampaikan tadi, bahwa Oke. saya berpikir bahwa Ricky harus saya panggil. Baik. Nanti kita akan pertimbangkan sendiri ya. Nah. Oh iya. Terkait dengan mungkin tadi penembakan ya. Izin yang mulia, mungkin bisa diperagakan oleh saksi ini posisi dia seperti apa dan posisi Ricky, Kuat Ma'ruf dan juga Richard, karena berbeda dengan keterangan-keterangan lainnya. Ya, silakan, tapi hanya hanya saksi sendiri, tidak perlu Saksi, membawa terdakwa. Baik, mungkin saksi bisa memperagakan pada saat itu posisi. Sekalian mungkin sketsanya ditampilkan, mohon izin. Yang versi saksi Ferdi Sambo.